Nah, setelah serang Jokowi habis-habisan, Om Brewok akan ke istana temui Presiden Jokowi. Untuk apa? Inilah sikap inkonsisten dua kaki yang selalu dilakukan Om Brewok. Tak berani tentukan sikap sebagai seorang politikus sejati. Mau minta maaf Om, Pak Jokowi sibuk kerja Om, gak sempat urus nyinyiran kadrun seperti Om. Atau mau akui terima dana BTS agar tak ditangkap? Percuma juga Om, Pak Jokowi tak pernah intervensi. Siap-siap saja Om fitting baju ke kejaksaan. Hahaha. Halo semuanya, selamat datang di Tepik Channel. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya berharap teman-teman semua yang ada di rumah bersama keluarga ataupun yang ada di luar rumah tentunya dalam keadaan yang sehat. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu channel ini agar channel ini lebih cepat berkembang. Saya doakan agar kebaikan teman-teman dibalaskan berlipat-lipat kali ganda oleh Sang Pencipta langit dan bumi. Amin. Berita politik hari ini tentang Ketum Nasdem Surya Paloh tiba-tiba temui Presiden Jokowi di Istana Negara. Dia menghadap Jokowi tanpa capresnya yaitu Anies Baswedan. Penasaran apa yang mereka perbincangkan? Oke, mari kita simak video ini sampai selesai agar kita tidak salah paham. Oke, video ini saya angkat dari salah satu channel yaitu channel Garis Politik. Bagi teman-teman yang ingin menonton video originalnya, nanti saya sertakan di kolom deskripsi ya. Oke, mari kita masuk ke videonya. Pak Jokowi juga tanya, siapa ini wakil presidennya nih? Saya bilang saya belum mikirin itu. Yang saya tahu itu Pak Anies itu. Peluang politik yang berbeda di 2024, tapi bukan saling menegasi dan bukan saling menutup pintu untuk saling berkomunikasi. Jadi kalau tidak ada chemistry, kalau tidak ada kehangatan, kalau tidak ada kecairan, mungkin tidak akan terjadi pertemuan kemarin sore. saya bilang saya juga belum memahami. Barangkali Pak Anies yang paling tahu. Ya itu aja kira-kira begitu. Apa Bapak ada menawarkan untuk pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Anies? Saya nggak menawarkan. Tapi probability ke arah itu bisa aja. Dan itu bagus ya. Kemungkinan ke arah itu bisa aja ya. Kemungkinan ke arah itu bisa aja. Jokowi dah buat satu formula politik yang paling dahsyat, maha dahsyat di Asia Tenggara. Dia berlawan dengan Prabowo ni 2014 menang. 2019 menang. 2019 tu maksudnya kita kata masyarakat Indonesia tu hampir terpolarisasi lah daripada atas sampai bawah kan. Itu. Sampai ada rusuhan kan. Rusuhan iya. Yang mengatakan kemenangan Jokowi tu tak sah. Betul. Tiba-tiba Jokowi jadi presiden, dia hantar tawaran dekat Prabowo jadi Menteri Pertahanan. Itu mengakhiri soal spekulasi di mana ada ketegangan antara Pak Jokowi sebagai presiden dan Pak Surya sebagai ketua umum Partai Nasdem pasca deklarasi Pak Anies sebagai calon presiden. Hal-hal yang terlalu formal kita bicarakan mungkin lebih banyak kita saling bertukar informasi. Apel siaga kita ini kan dipuji nih sama Pak Jokowi. Nah, untuk Bapak yang menyinggung soal revolusi mental tuh Pak Jokowi ada komentar nggak? Gimana? Saya sedang tunggu-tunggu Bang Surya ngomong apa lagi nih kan. Tanggapan nggak Pak? Kemarin Pak Surya Paloh bilang revolusi mental. Ya semuanya yang belum maksimal. Terima kasih Pak Presiden. Jokowi itu bijak lah. Kita dulu pernah ada satu narasi. Dulu kan hanya ada dua calon. Lepas calon satu menang, kita selalunya akan cakap salam dua jari. Lepas dia menang, kita cakap salam tiga jari. Tiga jari itu maknanya tiga, ini persatuan Indonesia. Menang kita cakap salam tiga jari. Tiga jari ini maknanya persatuan Indonesia. Sudah tak ada lagi satu dan tak ada lagi dua. Bagi aku lah ya, campaign paling kreatif kan. Tegaskan ya komitmen Nasdem untuk mendukung pemerintahan Pak Jokowi sampai akhir masa periode. Jadi Nasdem berkepentingan dan berkomitmen untuk terus memberikan dukungan dan mengawal pemerintahan Pak Jokowi sampai akhir masa jabatan Pak Jokowi. Pak Jokowi bukan terbatas hanya hubungan ketua umum partai politik dengan seorang presiden ya.
tidak bisa dipungkirin ada hubungan personal yang cukup dekat lah. Hubungan seorang mungkin saya yang lebih dituakan dengan yang lebih muda sedikit. Dan dia hantar tawaran dekat Prabowo jadi Menteri Pertahanan. Ini macam mana Jokowi? Saya tak boleh nak proses lah. Yelah, waktu tu Malaysia belum sampai tahap. Betul. Belum Malaysia takkanlah Anwar ni nak duduk sebelah Zahid Hamidi pun takkanlah. Ya, Jokowi itu Misalnya oleh Jokowi, Pak Surya Paloh tidak diundang. Tapi kemarin menunjukkan betapa dua orang ini cukup luar biasa. Baik dari sisi Surya Paloh ataupun dari sisi Pak Jokowi. Dari sisi Pak Surya Paloh misalnya harus diakui ini tidak gampang bertemu dengan Jokowi dalam konteks karena memang Nasdem itu sudah dianggap sebagai anak tiri, dimarginalkan, bahkan tidak dianggap menjadi bagian dari koalisionalnya pemerintah. Jadi pertemuan ini sebenarnya cukup haru sebenarnya karena ini adalah kawan lama, sempat bersih tegang dan kemudian bisa muncul kembali dalam satu pertemuan yang cukup luar biasa ya. Pada 24 yang waktunya tidak terlalu lama lagi di depan mata kita. Bagaimana kalau bisa semua para katakanlah elit bangsa ini ada suasana yang menyambutnya itu tidak dengan ketegangan, kekakuan, apalagi dalam suasana yang gundah, gulanas. Kalau bisa kita bawa sedikit lebih rileks, saya pikir bagus itu. Dan sisi Jokowi juga begitu, pastinya cukup haru. Apapun judulnya, Surya Paloh ini adalah sosok orang yang saya kira memberikan loyalitas dan totalitasnya yang saya kira bertemunya dua tokoh ini sebenarnya menjadi starting point. Sekeras apapun persaingan politik sih ya, perbedaan politik antara Jokowi dan Surya Paloh di 2024, tapi satu sama yang lain sudah mulai membuka hati dan saling berkomunikasi. Ini yang saya sebut cukup luar biasa pertemuan ini. Sekalipun nantinya di end of the day Jokowi punya pilihan politik berbeda, Surya Paloh punya pilihan politik berbeda, saya kira tidak ada soal. Pertemuan menegaskan juga ke publik, kepada masyarakat bahwa reshuffle kabinet yang terjadi pada Nasdem ini bukan soal like or dislike, tapi ada persoalan kasus hukum yang sebenarnya membelit kader mereka, Joni Plate, makanya kemudian diganti. Tapi memang pada seberang yang lain harus diakui Mbak Cynthia, itu secara halus sebenarnya bagian dari dalam tanda kutip ya mungkin untuk menghukum Nasdem yang dianggap sudah mulai ingin berseberangan di 2024. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh disebut baru saja menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 17 Juli sore ini. Kabar pertemuan itu dibenarkan oleh Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim, namun Hermawi membantah pertemuan membahas soal reshuffle yang diumumkan Jokowi pagi sebelumnya. Ya silaturahmi. Nggak bahas reshuffle itu memang wilayah Presiden, kata Hermawi kepada cnnindonesia.com saat dikonfirmasi. Hermawi enggan bicara lebih jauh soal pertemuan itu, termasuk apakah pertemuan dilakukan atas permintaan Surya Paloh atau undangan Presiden Jokowi. Hubungan Jokowi dan Paloh memang merenggang dalam beberapa waktu terakhir. Teranyar, jatah Menteri Nasdem berkurang setelah posisi Menkominfo kini diisi Budi Ari Setiadi yang berasal dari unsur relawan sahabat Jokowi. Merespon hal itu, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali menegaskan partainya akan tetap menjadi sahabat bagi Presiden Joko Widodo dan akan tetap berada di koalisi pemerintah hingga akhir. Ali mengaku menghargai keputusan Jokowi dengan kembali melakukan reshuffle. Dia menyebut pergantian menteri sebagai hak prerogatif Presiden. Pihaknya mengaku tak mempermasalahkan meskipun jatah Menteri Nasdem berkurang satu, kami tetap di pemerintahan sebagai komitmen yang pernah kami sampaikan. Pengawal pemerintahan sejak 2014, jadi kami apapun, kalaupun hari ini tidak disukai, kami pernah menjadi sahabat, selamanya Jokowi menjadi sahabat bagi Nasdem, kata Ali saat dihubungi. Setiap partai politik melakukan banyak hal untuk mempersiapkan diri menyongsong pemilu 2024. Rakernas, Munas, apel siaga perubahan, konsolidasi atau apapun namanya merupakan manuver partai politik untuk menunjukkan eksistensinya. Partai Nasdem di bawah komando Surya Paloh terus bersiap baik secara kepartaian maupun dalam koalisi perubahan untuk persatuan bersama anggota koalisi lainnya. Partai Nasdem menggelar apel siaga perubahan hari Minggu kemarin dengan mengusung tema It's Time Restorasi Indonesia. Apel siaga perubahan ini dihadiri ratusan ribu kader Nasdem, elit Partai Demokrat, elit PKS yang merupakan anggota KPP, serta hadir pula elit Partai Golkar.
Acara tersebut merupakan agenda konsolidasi internal untuk melihat kekuatan partai dan kesiapan para bakal calon anggota legislatif menjelang pemilu 2024. Karena itu, kegiatan ini diramaikan oleh ribuan kader partai dari berbagai wilayah Indonesia. Publik mengharapkan jika apel siaga perubahan ini bisa menghadirkan sesuatu yang baru, sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat, apalagi dihadiri oleh Capres Anies Baswedan yang sangat berkepentingan menjelang Pilpres tahun mendatang. Sayangnya apel siaga perubahan ini membuat masyarakat kecewa, hampir tidak ditemukan kejelasan tentang perkara yang saat ini sedang ditanyakan oleh publik. Pertama, apa makna jelas dari kata perubahan dalam jargon kampanye koalisi perubahan, apa, di mana, dan bagaimana perubahan itu akan dilakukan. Hampir tidak tersentuh, tidak disampaikan dengan jelas. Pidato Anies dan pidato Surya Paloh sangat dinantikan publik. Dalam pidatonya, Anies hanya menyebut telah menyampaikan pokok-pokok pikiran perubahan itu di banyak tempat. Karena itu Anies merasa tidak perlu lagi menyebutkannya. Anies hanya berpidato pendek lalu memanjatkan doa itu saja. Kedua, tidak ada penegasan Partai Nasdem. Apakah tetap berada di barisan koalisi pemerintahan Jokowi atau sebaliknya, berada di oposisi? Nasdem dengan tegas mendukung Anies Baswedan jadi capres di Pilpres 2024. Publik pastinya tahu jika Anies merupakan antitesis Jokowi. Deklarasi yang dilakukan Nasdem mengindikasikan jika Nasdem harus siap diperlakukan sebagai oposisi. Kini tinggal dua kader Nasdem yang duduk di kabinet Jokowi. Johnny G. Plate yang sebelumnya menjabat sebagai Menkom Info telah diganti oleh Budi Ari yang merupakan Ketua Umum Projo. Jokowi sepertinya sudah mulai mengoposisikan Partai Nasdem. Presiden Jokowi tidak mengganti G. Plate dengan kader Nasdem lainnya. Indikasi kuat jika Nasdem lebih baik segera keluar dari kabinet. Nasdem sangat perlu untuk mempertegas garis politik yang dipilih seperti yang dilakukan Demokrat. Sampai akhir pidato Paloh, ketegasan ini tidak didapatkan. Ketum Nasdem memang memberi gambaran revolusi mental sebagai titik temu Paloh dengan Jokowi. Tetapi ketika sampai ke pengakuan bahwa revolusi itu tidak seperti yang diharapkan, pidato Paloh tiba-tiba membahas masalah lainnya. Ketiga, Anies tidak mengumumkan nama cawapresnya. Jangankan mengumumkan, memberi petunjuk, memberi gambaran pun tidak sama sekali. Padahal momen apel siaga perubahan bisa dibilang momen yang sangat tepat untuk mengumumkan cawapres yang katanya mampu mengejutkan publik. Sangat disayangkan apel siaga perubahan Partai Nasdem yang digelar megah dan mahal hanya diisi oleh upacara seremoni dan diselingi atraksi budaya biasa saja. Acara semahal itu tidak akan banyak membantu masyarakat memahami kemana, di mana dan bagaimana pilihan politik Nasdem dan koalisi akan berjalan. Mahal tapi murah hasilnya, sensasi mengalahkan esensi. Setelah gelar apel siaga di GBK yang jelas-jelas telah telan biaya yang tak sedikit, karena ada indikasi bahwa banyak masa bayaran yang jadi, serta memobilisasi kader yang sudah pada rontok atas biaya dari Om Brewok sendiri. Yang saat itu ulang tahun, jelas Om Brewok beserta capresnya menghibur diri karena elektabilitasnya yang terus ambruk. Pada intinya acara itu digelar untuk bernarasi serang Jokowi, serta nyinyir akan capaian Presiden Jokowi. Dan parahnya setelah dengan puas mengkritik dan nyinyir Om Brewok wacanakan berkunjung ke Istana guna temui Presiden Jokowi. Sikap yang pelin-pelan seperti ini yang akan berada di lingkaran kekuasaan era mendatang. Bagaimana menurut Anda? Salam akal sehat gaspol. Oke, itulah video kita kali ini. Bagaimana tanggapan teman-teman semua? Silakan berkomentar di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan mengenai politik yang ada di Indonesia. Oke, sekian dulu video dari saya. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.